setelah kita melakukan tadi kemarin untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengembangan produk, sekarang kita akan melanjutkan dengan penjelasan atau diskusi tentang pengembangan konsep. Baik, di sini setelah pengembangan produk saya sudah jelaskan tadi apa, kemudian sekarang kita akan masuk ke pengembangan konsep itu apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya pengembangan konsep itu sama saja dengan pengembangan produk, hanya saja di sini hanya conception aja gitu, konsepsi. Jadi sebatas konsepsi, tapi di sini dan tahap-tahapnya juga sama persis, tapi saya akan menjelaskan saja ya karena di sini temanya adalah pengembangan produk dan pengembangan konsep itu. Jadi saya akan perlihatkan juga jadi bagaimana pengembangan konsep itu dilakukan gitu. Sama saja sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi pengembangan konsep itu sebenarnya merupakan inti dari perencanaan desain yang terletak pada pengembangan konsep ya. Jadi inti dari perencanaan desain itu terletak pada pengembangan konsep, di mana konsep desain adalah kombinasi antara lisan, tulisan, dan atau bentuk prototipe yang akan dilakukan perbaikan dan bagaimana pelanggan menunjukkan keuntungan kerugiannya. Sama saja tadi ya. Jadi pertama ada konsep gitu, ada kita secara lisan kita obrolin kita mau seperti ini, kemudian kita cantumkan dalam tulisan dan kemudian kita membuat prototipe produknya gitu. Setelah itu sampai nanti di ekonominya dan keuntungan dan kerugiannya seperti apa gitu. Di apa namanya di pengembangan konsep ini itu ada 3 bagian penting sebenarnya yang ada di perencanaan yang akan di kondisi konsep ya. Itu yang pertama adalah bentuk. Jadi pengembangan biasanya konsep itu pengembangan bentuk itu penting ya. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan makanya sebenarnya sama saja. Di mana di pengembangan bentuk ini merupakan bentuk fisik ya. Jadi pengembangan bentuk fisik suatu produk itu sendiri, material penyusunnya seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, itu bentuk. Kemudian ada juga pengembangan konsep di bagian teknologi. Ini termasuk di dalamnya adalah prinsip, kemudian teknik perlengkapan, mekanika, kebijakan dan seterusnya ya. Di sini ada teknologi. Kemudian keuntungan gitu. Jadi di sini nilai keuntungan yang diharapkan pelanggan dari produk tersebut seperti apa sih? Nah, itu dirancang gitu di apa konsepnya. Misalkan kita misalkan di pemasaran gitu, misalkan pemasarannya itu, oh ternyata pemasaran sebelumnya itu sebenarnya tidak efektif, tidak menguntungkan. Nah, itu didesain kembali, dikonsep kembali gitu sehingga keuntungannya lebih besar. Tadi untuk teknologi tentu ya, misalkan dulu dari hanya misalkan mengandalkan Facebook, sekarang mengandalkan misalkan kita desain sendiri eh, website yang lebih ekonomis dan lain sebagainya. Nah, di sini ya. Kalau bentuk jelas ya tadi. Baik, ya, sekarang kita akan melihat ya cakupan kegiatan proses pengembangan konsep itu secara detail satu persatu gitu kita akan lihat gitu seperti apa. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelanggan. Tentu ya tadi sasaran kegiatan ini adalah untuk memahami kebutuhan konsumen tadi ya sama seperti yang pengembangan produk sama persis. Ini kita akan lihat misalkan output dari langkah sebenarnya pelanggan tuh pengen apa sih gitu. Kemudian output dari langkah ini adalah sekumpulan pernyataan kebutuhan pelanggan yang tersusun rapi, kemudian diatur dalam daftar secara hierarki dengan bobot-bobot kepentingan untuk setiap kebutuhan. Jadi hasil dari identifikasi itu adalah sebuah misalkan kalau hasil survei gitu ya, surveinya pelanggan tuh pengen apa, kemudian kita nanti susun rapi, kemudian kita atur dalam hierarkinya, kemudian bobot-bobot kepentingan tuh untuk tiap kebutuhan. Jadi misalkan ada orang yang misal saya inginkan ini lebih harum gitu. Nah, itu kita taruh bagian mana. Kemudian nanti ini produknya misalkan kurang manis gitu untuk makanan. Oh, nanti kasih di situ. Nah, disusun nanti kemudian akhirnya akan menjadi sebuah konsep itu. Namun secara khusus tujuan metode identifikasi itu seperti apa sih untuk kebutuhan pelanggan itu? Yang pertama untuk meyakinkan bahwa produk telah difokuskan terhadap kebutuhan konsumen, kemudian setelah itu mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang tersembunyi dan tidak terucapkan ya, maksudnya misalkan apa yang sebenarnya dibutuhkan tapi mereka tidak bisa menyuarakannya gitu. Tapi kita akan mengidentifikasi kemudian menjadi basis untuk penyusunan spesifikasi produk tentu ya.
dari hasil tadi identifikasi dari pelanggan itu kita tahu nanti eh, bagaimana untuk menyusun spesifikasi produk kita. Kemudian untuk menjamin tidak adanya kebutuhan konsumen penting yang terlupakan. Tadi ya tentunya pokoknya intinya pelanggan dah gitu. Kemudian menanamkan pemahaman bersama mengenai kebutuhan konsumen di antara anggota tim pengembang. Jadi ya ini untuk training juga ya untuk untuk pemahaman untuk teman-teman dari pengembang juga gitu, pengembang produk tersebut gitu. Ini adalah tahap kedua setelah identifikasi konsep tadi ya. Kemudian kita akan menyusun konsep. Tentu ya tadi kita akan susun konsep kita yang sudah kita dapatkan dari hasil identifikasi sehingga nanti konsep ini bisa terapkan gitu. Bisa dilanjutkan ke tahap manufaktur tadi ya, seperti itu. Dan proses penyusunan konsep itu seperti apa sih gitu prosesnya gitu atau langkah-langkahnya itu ada 4 secara umum. Yang pertama adalah pemaparan masalah dengan diagram fungsi. Ya, nah, jadi setelah kita misalkan dapat setelah identifikasi beberapa tadi ya konsep, kemudian kita akan susun diagramnya gitu sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan baik gitu dan rinci dan singkat gitu. Setelah itu tentu kita harus melakukan pencarian eksternal untuk referensi-referensi gitu untuk memecahkan masalah ini konsep ini untuk menyelesaikan konsep ini gitu. Dan ada juga pencarian internal tentu ya. Misalkan kita kita lihat gitu di bagian bagian dalam industri kita tuh butuh apa sih gitu. Punya apa sih gitu. Nah, gitu di situ kita internal kemudian tadi ya untuk pencarian internal itu tadi referensi kemudian ini juga untuk pencarian internal misalkan contohnya juga kita tuh sumber daya kita tuh ada apa aja sih gitu kemudian dan lain sebagainya sehingga kita nanti konsep ini bisa berjalan apa tidak. Kemudian ada penggalian secara sistematis dengan pohon klasifikasi dan tabel kombinasi sama aja tadi ya sama diagram fungsi itu penggalian ya cuma ini secara sistematis kita akan klasifikasikan sehingga nanti ditemukan konsep-konsepnya yang dengan baik itu yang bagus. Ketika untuk pengembangan konsep ini adalah pemilihan konsep tentu tadi ya. Setelah identifikasi dilakukan, kemudian penjabaran dan lain sebagainya, kemudian kita akan lihat gitu konsep mana yang sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap pasar atau pelanggan. Nah, kita eliminasi gitu dan lain sebagainya sehingga nanti didapatkan konsep yang utuh yang baik gitu, yang berdasarkan apa yang pasar inginkan dan kemampuan dari industri itu sendiri gitu. Dan untuk tahap pemilihan konsep itu ada dua ya. Yang pertama ada penyaringan konsep. Nah, tujuan penyaringan ini konsep adalah untuk mempersempit jumlah konsep secara cepat dan untuk memperbaiki konsep itu ya. Kita harus memperkecil konsep kita sehingga tidak mengambang gitu. Kemudian nanti ada perbaikan konsep segala. Kemudian ada penilaian konsep. Pada tahap ini tim memberikan bobot kepentingan relatif untuk setiap kriteria seleksi dan memfokuskan pada hasil perbandingan yang lebih baik dengan penekanan pada setiap kriteria itu tadi ya. Kemudian tim itu akan memberikan nanti mana yang penting, mana yang kurang penting dan sebagainya dan setelah tadi ya pemilihan segala gitu, eliminasi konsep segala, akhirnya ditemukan konsep yang utuh dan dilakukan pengujian konsep itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah konsep yang kita punya ini bisa diterima atau bisa memenuhi pasar dan lain sebagainya gitu. Caranya biasanya dengan melakukan survei dan lain sebagainya ya, survei kemudian pengujian dan lain sebagainya. Tadi survei paling biasanya sih dilakukan di sini gitu. Kita harus kita kembali ke pasar, kemudian kembali ke industri kita yang kita miliki sumber daya apakah ini layak untuk dilakukan gitu. Setelah tadi uji konsep, kita lakukan selanjutnya adalah penentuan spesifikasi akhir. Spesifikasi target yang tertentukan di awal proses ditinjau kembali setiap proses dipilih dan diuji itu tuh ya. Pada tahap ini, tim harus konsisten dengan nilai-nilai besaran spesifik yang mencerminkan batasan-batasan pada konsep produk atau itu sendiri ya, batasan-batasan ya yang diidentifikasi oleh pemodelan secara teknis serta pemilihan antara biaya dan kinerja. Jadi inti dari penentuan spesifikasi akhir ini adalah kita menyimpulkan gitu konsep ini apakah sudah bisa diterima, pertama sudah bisa diterima di pasaran, kemudian eh, apa namanya
kita, apa namanya, di industri, apa namanya, sumber daya kita sudah diidentifikasi, mencukupi, dan nanti terakhir misal ada biayanya berapa dan kinerjanya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya selanjutnya di sini ada perencanaan proyek. Nah, di sini biasanya pada bagian akhir gitu, eee, setelah ACC lah ya, setelah, apa, konsepnya selesai, kemudian ada perencanaan proyek. Di sini lebih ke efisiensi sebenarnya. Efisiensi waktu pengembangan, kemudian sumber daya yang kita gunakan itu, apa, bagaimana sehingga kita bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik gitu. Dan terakhir adalah analisis ekonomi. Di sini, analisa ekonomi ini biasa yang kita lakukan bagian akhir lah ya, tapi penting sekali nanti di sini, kita akan lihat misalkan contohnya misalkan, kita untung berapa, kemudian misalkan kita, di situ nanti ada BEP segala, break even point, kemudian ada pengembalian modal, apa, ROI gitu. Jadi misalnya kalau kita biasanya kalau di industri itu kita bisa setengah dari apa, biaya produksi kita pinjam di bank, nanti berapa tahun pengembaliannya, nah kita bisa hitung di situ. Nah, itu penting sekali untuk analisa ekonomi, dan analisis ekonomis sekarang harusnya biasa di industri, tapi sekarang disarankan untuk melakukan analisis ekonomi untuk berbagai bidang, apa, berbagai skala ya, skala usaha ya, apa, mikro, apa, kemudian menengah, makro itu juga bisa. Karena untuk analisis ekonomi kita akan bisa meminimalisir kerugian gitu. Dan karena di sini sudah perencanaan sangat bagus sekali, sudah lengkap gitu. Jadi teman-teman nanti yang kalau misalkan melakukan usaha gitu, analisis ekonomi saja dulu kecil-kecilan gitu, sehingga nanti tidak tidak terlalu jauh dari yang kita inginkan. Soalnya di analisis ekonomi juga kita di sini sampai di secara detail ya, kita kita melakukan analisis secara detail. Contohnya misalkan, kadang-kadang kita kelihatan untung sebenarnya tapi tidak untung, karena misalkan kita rugi di waktu, dan lain sebagainya gitu. Kemudian setelah analisis ekonomi selesai dilakukan, kemudian tentu ya kita harus melakukan analisis produk-produk pesaing. Jadi kita akan melihat, jadi produk kita ini sebenarnya, misalkan karena kan kita udah analisis ekonomi udah ada harga jualnya itu. Nah, baru kita lihat pesaing kita itu seperti apa. Apakah misalkan tidak terlalu jauh harganya, atau misalkan, kita misalkan harga lebih tinggi tapi kita punya keuntungan lebih gitu. Nah, nanti di sini dilihat gitu. Bagian akhir adalah pemodelan dan pembuatan prototipe. Jadi di sini sudah tahap perancangan banget, sampai produksi gitu. Pemodelan kita modelkan biasanya gitu, misalkan kita, apa ya, misalnya kita membuat produk ini, berapa apa, dengan bahan baku misalkan 1 ton akan menghasilkan produk berapa. Nah, itu disimulasi di sini, apa, melakukan di pemodelan di sini, kemudian setelah itu kita membuat prototipe jadi prototipe sudah barang jadi gitu, yang siap untuk dikembangkan di tahap yang lebih besar. Terima kasih. Jadi tadi seperti itu pengembangan konsep. Sebenarnya tidak sampai manufacturing kalau konsep ya, tapi karena itu hanya konsep, tapi secara umum gitu, secara prinsip dua-duanya itu pengembangan kalau konsep dan produk itu harus berjalan bersamaan gitu, harus sangat berkaitan gitu. Jadi tadi itu ya, saya sudah jelaskan dua itu tadi, pengembangan produk konsep. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Nanti saya akan coba balas satu persatu gitu kalau ada waktu. Terima kasih.